Polresta Solo membekuk 3 pelaku penyerangan terhadap 2 supporter Persis Solo yang terjadi pada Sabtu 3 Agustus tahun 2024. 3 pelaku berinisial CP umur 31 tahun, EM umur 23 tahun, dan RRN umur 19 tahun yang semuanya merupakan warga Kecamatan Jebres, Kota Solo, ditangkap usai penyelidikan dilakukan oleh pihak Satreskrim dan Satlantas Polresta Solo. Pandi. No. Rambutmu mana? Parkir sekalian ada, yang samping ada. Ya, siji mobil lapang. Di sini kan? Mas iki sing kudu tak jelek piye? Ketiga tersangka menyerang 2 supporter Persis Solo, Dev umur 19 tahun warga Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dan Mas umur 15 tahun warga Serengan, Kota Solo. Penyerangan terjadi saat ketiganya berboncengan. Ketiga tersangka menyerang 2 supporter Persis Solo, Dev umur 19 tahun warga Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dan Mas umur 15 tahun warga Serengan, Kota Solo. Penyerangan terjadi saat ketiganya berboncengan menggunakan 1 unit motor. Sebelumnya, mereka berkumpul di sebuah tempat, mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Karena pengaruh alkohol dan obat-obatan, kesadaran mereka terganggu. Katanya kan cari foto asistensi. Inilah barang bukti dan identitas pelaku. Usai peristiwa itu, polisi melakukan pelacakan menggunakan kamera CCTV dan keterangan saksi untuk menemukan pelaku. Hasil penyelidikan mengarah pada ketiga tersangka yang kemudian berhasil ditangkap. Ketiga pelaku terafiliasi dalam sebuah geng yang mereka dirikan terinspirasi dari sebuah permainan video game. Geng ini bukan merupakan kelompok supporter atau kelompok tertentu, melainkan sebuah grup yang dibentuk berdasarkan minat pada game. Berikut keterangan Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari media seluruhnya, baik online maupun visual maupun non-visual. Pada kesempatan siang hari ini menjadi salah satu yang selama ini menjadi target kita, kekhawatiran kita
karena keberadaan mereka ini sangat mengganggu Kamtipmas. Jadi pada tanggal 3 Agustus 2024, tepatnya pada hari Sabtu yang lalu, pelaku ini menganiaya dengan menggunakan senjata tajam dan mengakibatkan korbannya juga terluka cukup serius. Alhamdulillah bisa tertolong, ditangani medis dan sekarang kondisinya berangsur-angsur membaik. Namun demikian, ini yang secara acak, secara brutal menyasar orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian menimbulkan, menebarkan ancaman, menebarkan kecemasan. Ini kan sangat mengganggu sekali kondusivitas Kota Surakarta. Event olahraga nasional di mana salah satu pesertanya adalah Persis Solo. Nah, setelah pertandingan selesai, supporter yang mengiring perjalanan tim Persis kembali ke mes itu menjadi korban mereka. Kumpul di salah satu tempat, mereka minum, ditambah dengan mengkonsumsi obat, sehingga pada kejadian itu mereka dibawa pengaruh minuman keras. Ya, ini di 2 TKP berbeda, yang satu ulangi 3 TKP berbeda, yang satu ada di depan RS Muardi, yang satunya lagi sempat mereka, kemudian yang korban di depan Muardi itu disabet dengan senjata tajam, luka di paha, kemudian yang ada di Gentingan jatuh, kemudian dengan menggunakan alat senjata tajam juga pisau cutter, luka di kaki. Mereka dirikan yang terinspirasi dari sebuah permainan atau game. Ya, ide mereka seperti itu. Jadi mereka membuat, tidak ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya konstruktif. Ya, semuanya hanya bersifat kumpul-kumpul dalam nama persaudaraan yang salah, kemudian secara acak mencari korban. Itu legitimasi bagi mereka, mereka diakui sebagai anggota geng yang menurut mereka, yang mereka cetak, yang melambangkan grup mereka, yang melambangkan kelompok mereka, identitas mereka. Dari identitas ini pula kami mengungkap mereka. TV kami koordinasi dengan lalu lintas, kami cek saksi-saksi secara langsung, mengerucut kepada kelompok ini. Berikut kendaraan yang mereka pakai untuk melaksanakan tindakan kejahatan tersebut. Sebelum saya tampilkan barang bukti, hasil pendalaman kami, proses mereka menjadi sebuah kelompok ini dimulai dari sekitar bulan Januari. Jadi rekrutmen mereka secara acak, mereka hanya menyebarkan lewat medsos keberadaan kelompok ini dan menarik para anggota-anggotanya secara acak. Untuk tujuan kedepannya, mereka belum sampai ke sana. Pelaku ini 3 orang tersangka di belakang saya ini memang dalam pengaruh minuman keras dan pola pikirnya sudah bukan pola pikir orang normal. Artinya hanya urusan bengkel saja, dia menyasar orang lain yang tidak ada hubungannya dengan urusannya dia. Pelampiasan. Ya, pelampiasan. Ya. Ya. Minuman keras, kemudian mencari korban. Yang ketiga, apakah eksistensi? Ya, saya kira kedepannya, prediksi kami kedepannya jika memang mereka tidak bisa kita tangkap dan kita atas kejadian ini kita ungkap, saya yakin dan percaya berdasarkan hasil pemeriksaan kita, mereka akan mengarah ke sana. Karena mereka kumpul-kumpul saja, kemudian terinspirasi dari saya katakan tadi, sebuah permainan tadi. Ya, mereka tidak ada tujuan yang jelas, mereka hanya kumpul-kumpul in the name of brotherhood saja. Tidak ada tujuan yang jelas, misi atau visi organisasinya kan. Pasal yang dilanggar dan ancaman hukuman kami akan mengenakan 170 karena mereka bersama-sama. Kemudian 351 penganiayaan, pasal 2-nya dengan penganiayaan berat. Yang ketiga adalah salah satunya perlindungan anak. Nanti karena korbannya salah satunya ada yang masih di bawah. Ya. Yang mempunyai inspirasi ini ketuanya. Karena ketuanya penggemar game ini. Dan ini gengnya bisa disebut geng klitik apa tidak? Kami tidak pernah mengenal terminologi klitik. Solo tidak ada klitik.
ini adalah kejahatan jalanan. Ya, saya ulangi, Solo tidak pernah ada kritik. Dan sebagai pernyataan kami bahwa kemarin sempat pertanyaan, apakah ini merupakan rivalitas supporter? Saya nyatakan tidak. Seluruh elemen supporter yang ada di mendukung Persis Solo tertib dan tidak ada hal semacam ini. Jadi cukup jelas, mungkin bagi yang kemarin masih menyimpan pertanyaan apakah ini rivalitas antar supporter, saya nyatakan dengan tegas tidak. Di grup yang mereka bentuk, ini salah satunya adalah kaos-kaos yang mereka siapkan dan mereka bagikan, bukan dibagikan, mereka beli. Ya, jadi masing-masing itu membeli dengan. Ini juga yang menjadi kru kami saat menangkap, karena ada gambar yang bisa kami identifikasi sebagai salah satu bukti pendukung. Jadi dua lokasi ini mereka menggunakan senjata tajam dan korbannya satu terluka bagian paha kanan dan satu lagi bagian telapak kiri. Sama luka karena benda tajam. Yang pada kelompok ini adalah inisiator. Ini inisiator yang membentuk grup ini, dan ini yang menginisiasi kejadian pada tanggal 3 tersebut. Jadi saudara C ini warga Surakarta juga, nah, dan sebelumnya sudah saya jelaskan, saudara C pernah luka cukup serius, dan yang kedua adalah penadahan barang-barang hasil tindak pidana. Sehari-hari profesimu apa? Buka angkringan. Buka angkringan di mana? Di Jakarta. Sudah berapa lama kelompok ini dibentuk? Baru 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 bulan. Pembentukan pertama atau yang menginspirasimu membentuk itu apa? Dari kecil suka main game. Ya, suka main game. Oke, terus berdasarkan atas game itu kamu bentuk kelompok. Tujuan kelompokmu apa? Luka cukup serius, dan yang kedua adalah penadahan barang-barang hasil tindak pidana. Sehari-hari profesimu apa? Buka angkringan. Buka angkringan di mana? Di Jakarta. Sudah berapa lama kelompok ini dibentuk? Baru 4 bulan 5 bulan. 4 bulan 5 bulan. Pembentukan pertama atau yang menginspirasimu membentuk itu apa? Dari kecil suka main game. Ya, suka main game. Oke, terus berdasarkan atas game itu kamu bentuk kelompok. Tujuan kelompokmu apa? Gamemu di mana? Tempat kumpulmu di mana biasanya? Di Jalan Juanda. Bagaimana kamu mengumpulkan anggotamu? Caranya bagaimana? Itu kan sebenarnya nggak ada pemimpin, Pak. Itu artinya admin, Pak. Ya, Jadi, sudah. Apa terserah kamu mau nyebut pemimpin, mau nyebut admin. Bagaimana cara kamu mengumpulkan? admin itu kan berbencar-bencar, Pak. Setiap di daerah masing-masing ada admin. Daerah masing-masing, sebutkan daerahnya mana? Masing-masing itu mana? Daerah Karanganyar, Ya, Sukoharjo, terus, Pasaran, terus, Tosuro, ya, sama Solo Baru. ya. 20 sampai 30-an. Oke, mereka rata-rata sekolah, kerja, atau apa? Ya bekerja ya sekolah, Pak. Ya, ada yang sekolah. Iya, Pak. Oke, cara mengumpulkan bagaimana? Ini kan semua kan ada di Grup, grup kan ada. grup WA. Iya, Pak. Ya. Itu kan pengurus, Pak. Kata-katamu mengumpulkan di mana? Setiap hari apa, jam berapa, di mana? Itu setiap apa ya, Pak? Malam minggu gitu loh. Oh, setiap malam minggu di mana? Di Pucang Sawit, Pak. Pucang Sawit sebelah mana? Setiap di Pucang Sawit. Juanda loh. Iya, Juanda itu panjang, jalan Juanda panjang sebelah mana? Sama pompa bensin? Timur bensin. Timur pompa bensin? Iya. Ya, itu berarti kamu pernah lihat saya nangkap kendaraan bermotor di sana malam minggu banyak. Berarti mungkin salah satu di antaranya ya kelompokmu itu. Ya tahu lah itu, Pak. Ya. Nggak kamu kenal, terus kemudian kamu aniaya, bahkan pakai senjata tajam, apa motivasimu saat itu? Kamu ceritakan. Bukan saya untuk mengaruhi Oh iya, Ya, terus motif itu- apa yang kamu pikirkan kenapa sampai kamu itu orang nggak kamu kenal, kamu Iya. tahu pun tidak, nggak ada Iya. urusan, terus apa motivasi? Saya kan di waktu itu kan jogging sepeda motor, Pak. Ya, Dan saya tidak tahu teman saya itu membawa itu aja, Pak. Tahu-tahu disuruh muter balik dan membubarkan yang konvoy itu, Pak.
Ya. Saya nggak tahu kalau itu habis supporter Persis Solo kan Pak. Terus tahu ya teman saya yang lagi belajar dulu. Yang naik, yang mengendarai motor itu siapa? Ya bukan musuh Pak, saya kan dari orang bengkel itu Pak. Cukup. Ini cukup. Perlu. Salah. Yang pegang motor siapa? Kamu. Kamu ceritakan kejadian yang di depan. Itu ngejar Pak. Ya. Tuh pas Kamu kan bonceng. Iya. Kamu kan bukan ngejar. Iya Pak. Ya. Apa yang dikatakan si itu, C itu? Oh. Iya Pak. Apa ngomong apa nih? Mainkan gitu Pak. Mainkan. Iya Pak. Nah, terus? Terus saya mainkan dulu. Kena buka itu Pak. Ya, terus. Udah Pak. Kamu kenal sama korban? Iya Pak. Ya, terus apa urusannya sama korban? Konvoy. Iya Pak. Konvoy. Iya Pak. Gangster Pak. Iya. Nah, go ya. Langsung ulang. Barang. Bang Iwan. Masuk semua. Itu, sudah.